Bab 211. Retakan. Suara lembut itu membuat semua orang di ruang tamu bergidik ketakutan. Butir-butir keringat dingin terbentuk di dahi semua orang, dan mereka menutupi leher mereka dengan tangan mereka, menelan. Dengan retakan ini, Tuan Daniels tua tiba-tiba berhenti meronta dan anggota tubuhnya jatuh ke sisinya. Semuanya terjadi terlalu cepat dan pada saat keluarga Daniels menyadari apa yang sedang terjadi, leher Tuan Tua Daniels telah patah. Ayah, Tuan Tua Daniels, Clinton Zimmerman, beraninya kau membunuh ayahku? Tungsten bertanya, matanya merah. Mengapa? Apakah Anda ingin menyerang saya juga, Ten Daniels? Apakah Anda benar-benar ingin garis keturunan keluarga Daniel berakhir dengan Anda? Clinton bertanya dengan acuh tak acuh. Dia bertindak seolah-olah membunuh Tuan Tua Daniels adalah hal yang tidak penting baginya. Itu tidak terlalu jauh dari kebenaran, karena dia selalu memandang rendah keluarga kelas 2 seperti Daniels. Jika bukan karena fakta bahwa Morris adalah antek Silva dan ketidaksenangan Silva dapat mempengaruhi pengangkatan 10 tahun, Clinton akan menyingkirkan keluarga Daniels dengan mudah. Kamu, Puff. Tungsten memuntahkan seteguk darah dalam kemarahan dan hampir pingsan. Dia tidak berani menyerang Clinton. Bahkan jika dia melakukannya, dia hanya akan berakhir seperti Tuan Tua Daniels. Itu adalah tindakan bunuh diri. Namun, dia masih harus melakukan sesuatu karena Clinton telah membunuh ayahnya di depan matanya. Dia harus membalas dendam sebagai anak yang berbakti. Pada saat yang sama, Clinton juga kehilangan kesabarannya. Kata-kata saya masih berlaku, Tuan Daniels. Anda memiliki 1 hari untuk membubarkan keluarga dan saya tidak akan membunuh kalian semua. Jika tidak, Anda dapat mengucapkan selamat tinggal untuk melanjutkan garis keturunan keluarga Daniels. Jangan mencoba melawan atau melarikan diri, karena saya tidak pernah gagal melakukan apapun yang saya inginkan di sini di Springfield. Yah, tentu saja, kamu bebas untuk mencobanya. Setelah ini, Clinton berbalik untuk meninggalkan rumah keluarga Daniels, meninggalkan mata yang dipenuhi teror dan mayat seorang lelaki tua. Tungsten jatuh ke belakang ke sofa dan menatap langit-langit dengan pandangan kosong begitu Clinton pergi. Orang-orang yang bertanggung jawab atas perusahaan dan proyeknya diam-diam meninggalkan keluarga Daniels. Keluarga itu kacau, dan sebagai karyawan, mereka harus memutuskan hubungan dengan keluarga Daniels sesegera mungkin. Sementara mereka telah mendapatkan cukup banyak uang dengan bekerja untuk keluarga Daniels, mereka juga menghargai hidup mereka. Keluarga besar dan kerabat Daniels juga dengan cepat melepaskan diri dari cabang utama dan meninggalkan Springfield dengan tabungan pribadi mereka. Semalam, seluruh keluarga Daniel hancur menjadi abu. Aset senilai ratusan miliar dolar. Sekarang keluarga ini telah pecah dan menghilang di depan mata semua orang. Tidak ada yang menghibur pikiran untuk membalas dendam terhadap keluarga Zimmerman, karena tidak satupun dari mereka memiliki keinginan mati. Sementara itu, David, pelaku sebenarnya di balik semua ini saat ini sedang mendengkur di Hotel Starry Night Bintang 10. Dia mengeluh ketika dia check-in ke suite mewah-mewah Starry Night Hotel tadi malam dan masuk ke kamar. Seperti yang diharapkan dari Hotel Bintang 10, itu jauh lebih mewah daripada Hotel Bintang 8-nya. Dia bahkan berpikir untuk membeli hotel. Dia bertanya-tanya apakah pemiliknya bersedia menjual hotel ini kepadanya. David kemudian dibangunkan dari tidurnya oleh sebuah panggilan. Dia mengambil teleponnya dan menyadari bahwa itu dari Pearl. Halo, Nona Pearl, apakah ada yang salah? David bertanya. Ten Liddell. Proyek yang sempat tertunda karena Gunther kini telah dilanjutkan kembali. Saya juga mendengar bahwa keluarga Daniel benar-benar dihancurkan dan dihapus dari sejarah. Pearl berkata dengan penuh semangat melalui telepon. Oh, sudah. Saya pikir Clinton mengatakan dia akan memberi saya jawaban yang lebih pasti besok. Cukup efisien, Nah, kalau begitu, jangan buang waktu. Cari dan investasikan di lebih banyak proyek. Tidak ada yang akan berani menimbulkan masalah lagi. Petik 2. Baiklah, Tuan Liddell. Setelah mengakhiri panggilan, Pearl mulai mengatur agar orang-orang mulai bekerja. Mereka harus menunda semua negosiasi setelah Gunther menghentikan perkembangan mereka.
Gunther telah mengirimkan kabar bahwa tidak ada yang akan bekerja sama lebih lanjut dengan bisnis ini jika mereka melanjutkan untuk bermitra dengan Liga Timur. Sekarang setelah keluarga Daniels digulingkan, tidak ada orang di sekitar untuk mengancam mereka lagi dan mereka dapat terus bekerja dengan damai. Semua orang bersukacita. Bab 212. Seperti yang diharapkan dari bos mereka, Tuan Liddell telah berhasil menyelesaikan semuanya hanya dalam sehari. Para karyawan tahu bahwa mereka memiliki masa depan yang cerah menunggu mereka karena mereka bekerja di bawah atasan seperti itu. Tidak lama setelah David mengakhiri panggilan dengan Pearl, panggilan lain masuk. David tidak mengenali nomor tak dikenal ini. "Halo, siapa ini?" David bertanya. "David, saya sudah menghapus keluarga Daniels seperti yang Anda minta. Apa yang kamu pikirkan tentang itu?" Suara Clinton terdengar dari ujung telepon. "Clinton, ini luar biasa, benar-benar luar biasa. Senang berbisnis denganmu, Clinton. Jangan khawatir, aku juga tidak akan melupakan apa yang aku janjikan padamu. Jika ada yang perlu saya bantu, silakan hubungi saya," jawab David. "Kau orang yang mudah diajak bernegosiasi, David. Jika itu masalahnya, maka aku tidak akan mengganggumu lagi. Cari saya jika ada sesuatu yang Anda perlu bantuan di Springfield," kata Clinton. Yang paling dibutuhkan Clinton adalah janji dari David. Setelah mengakhiri panggilan dengan Clinton, David berbaring di tempat tidur tenggelam dalam pikirannya. Setelah kejadian dengan keluarga Daniel ini, David benar-benar memahami pentingnya kekuatan seseorang. Saudara-saudara Daniel jauh dari lemah, mereka kebetulan bertemu dengan Zimmerman, yang bahkan lebih kuat. Yang terakhir begitu kuat sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk melawan sama sekali. Mereka bahkan tidak termasuk dalam tingkatan SCC yang lebih tinggi yang sama. Morris mungkin adalah anggota inti lama, tetapi Clinton adalah salah satu pendiri SCC. Di bawah insentif manfaat masa depan, pendiri memutuskan untuk menyingkirkan anggota inti. Sementara pendiri lain yang seharusnya menjadi pendukung Morris dan menghentikan Clinton tetap tidak tahu apa-apa sepanjang insiden itu. Ini berarti kesepakatan pasti telah terjadi antara kedua pendiri. Atau mereka telah memperdagangkan semacam keuntungan. David juga tahu bahwa Clinton tidak akan membantunya sama sekali jika dia tidak menunjukkan kekuatan yang begitu besar. Itu juga karena Clinton membutuhkan kekuatan David yang ditawarkan mantan untuk membantunya menyingkirkan keluarga Daniels. Semuanya terjadi karena kekuatan, jadi dia perlu terus meningkatkan dirinya. Ini adalah hal yang paling penting. Di sisi lain, Pearl dan Rhonda tinggal di apartemen kelas atas. Dengan tubuh yang bisa membuat siapapun mimisan, Rhonda berbaring di tempat tidur sambil berbicara di telepon. Sesaat kemudian, dia meletakkan telepon dengan bingung. Dia baru saja mengetahui nasib Daniel. Dia menyadari bahwa dia telah meremehkan atasan Pearl. Hanya dalam sehari, saudara-saudara Daniels lumpuh, Tuan Tua Daniels sudah mati, dan keluarga Daniels telah disingkirkan. Bagian yang paling sulit dipercaya dari semua itu adalah bahwa Clinton, pendiri SCC, adalah orang di balik semua itu. Dia bertanya-tanya bagaimana David berhasil membujuk Clinton untuk membantu menyingkirkan anggota inti dalam organisasinya sendiri. Lebih jauh lagi, Morris adalah antek Silva, dan dia tidak bisa memahami mengapa Silva tidak ikut campur. Rhonda memiliki terlalu banyak pertanyaan tentang apa yang terjadi. Itu terlalu tidak logis, namun itu tidak menghentikannya untuk menjadi kebenaran. Dia harus mencari waktu untuk meminta jawaban Pearl. Dia ingin tahu apa yang terjadi ketika mereka pergi menemui Gunther kemarin dan siapa David Liddell. Bab 213. Kematian keluarga Daniel adalah insiden kecil di kota metropolitan internasional yaitu Springfield. Ditambah dengan blokade yang disengaja pada gosip oleh keluarga Zimmerman, hanya beberapa orang terpilih yang tahu kebenaran tentang apa yang terjadi. Tim Islik International melanjutkan operasi normal, melakukan yang terbaik untuk membantu David membelanjakan uang dengan menyelidiki dan bernegosiasi. David kehilangan semua rasa kantuk setelah dia dibangunkan oleh panggilan, jadi dia langsung pergi ke kantor sementara Islik International. Dia akan menemui pemilik gedung perkantoran ini sore ini dan mencoba membeli gedung ini sebelum dia pergi ke ibu kota. Setelah apa yang terjadi dengan keluarga Daniels,
seharusnya tidak ada lagi orang bodoh buta yang berusaha menyusahkan Eastleigh International. David berencana untuk mengunjungi Clinton lagi sebelum dia pergi dan meminta pria itu untuk membantunya mengawasi pembuat onar karena yang terakhir membutuhkan bantuannya. Dia mungkin juga membuat yang terbaik dari pengaturan ini. Namun, hampir semua orang keluar dari kantor ketika dia tiba. Hanya ada beberapa wanita di Departemen Keuangan yang bekerja di kantor. Kedatangan David menarik perhatian para wanita ini. Mereka sangat mengagumi atasan seperti itu karena dia tampan, kaya, dari latar belakang yang kuat, tetapi tidak sombong tentang hal itu. Pria itu hanya membutuhkan waktu sehari untuk menyelesaikan masalah jangka panjang yang dihadapi perusahaan. Dia terlalu sempurna dan karenanya, dia menjadi pria impian mereka. Halo, Tuan Liddell. Halo, Tuan Liddell. Para wanita segera berhenti bekerja dan menyapa David ketika mereka melihatnya masuk. Mereka semua ingin meninggalkan kesan yang baik pada atasan muda dan tampan ini. Halo, terima kasih atas kerja kerasnya. Di mana orang lain? David bertanya, melihat sekeliling kantor yang kosong. Oh, Tuan Liddell, mereka semua keluar untuk bertemu dengan klien. Karena masalah dengan Prosperity Properties beberapa hari yang lalu, sebagian besar proyek kami ditunda. Sekarang properti kemakmuran tidak lagi menghalangi kami, semua proyek kami telah dilanjutkan sehingga semua orang akan agak sibuk akhir-akhir ini. Baik, terima kasih untuk usaha Anda. Suruh Nona Pearl membawa kalian keluar untuk liburan berbayar setelah gelombang pekerjaan ini selesai. Pergi kemanapun Anda mau, itu ada di perusahaan. Kata David dengan semangat. Kalau begitu saya akan berterima kasih atas nama perusahaan, Tuan Liddell. Salah satu wanita berkata dengan gembira. Oh, benar. Apakah Nona Pearl juga keluar? David bertanya. Saya pikir Miss Warner menghubungi perusahaan lain yang mencari investor dan pergi untuk menyelidiki perusahaan pagi ini. Baik, jangan biarkan aku mengganggumu, aku di sini hanya untuk melihat-lihat. Kemudian, David berjalan ke kantor manajer umum. Karena ini hanya lokasi kantor sementara, tidak ada kantor ketua untuk David. Dia duduk di meja kantor dan membolak-balik beberapa dokumen. Merasa tidak tertarik, dia mengeluarkan ponselnya dan mulai memainkannya. Obrolan grup kelas sekolah menengah tampak agak hidup hari ini. Seseorang sepertinya telah menandainya. David mengetuk obrolan grup untuk membaca pesan. Dalam beberapa saat, dia selesai membaca ratusan pesan. Dia merasa agak sedih. Ternyata, ada teman sekelas di kelas SMA-nya yang tinggal cukup dekat dengan Sarah. Kemudian, sekitar 2 hingga 3 tahun yang lalu, orang tua Sarah membawanya pulang. Ada desas-desus bahwa itu karena dia mengalami depresi dan mencoba bunuh diri sekali di sekolah hanya agar teman asramanya menemukannya tepat waktu. Setelah itu, pihak sekolah menghubungi orang tuanya untuk menjemputnya pulang. Bab 214. Setelah dia dibawa pulang, Sarah melakukan apa yang diperintahkan tetapi dia tidak pernah berbicara, seolah-olah dia sudah bisu. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun bahkan setelah kembali ke rumah selama beberapa hari. Orang tuanya panik. Mereka hendak pergi ke sekolah dan meminta penjelasan. Sarah baik-baik saja sebelumnya, jadi mereka ingin tahu apa yang menyebabkan perubahan mendadak itu. Teman sekelas yang tinggal dekat dengan Sarah telah mendengar tentang apa yang terjadi dari keluarganya. Jadi sekarang dia menanyakan diskusi grup kelas apakah ada yang tahu cerita lengkapnya. Secara alami, diskusi grup akhirnya membahas masalah ini dengan penuh semangat. Pada akhirnya, mereka mengetahui bahwa David dan Sarah dulu belajar di sekolah yang sama dan menjadi pasangan selama sekolah menengah. Hal ini mengakibatkan banyak orang menandai David dan menanyakan apakah dia tahu apa yang terjadi dengan Sarah. Banyak teman sekelas bahkan bercanda bahwa David telah mencampakkan Sarah karena dia menemukan orang lain di universitas dan inilah mengapa Sarah mengalami depresi. Kemudian beberapa teman sekelas yang agak dekat dengan Sarah langsung menyebut David playboy. Tentu saja, ada juga beberapa teman sekelas yang membela David dan mengatakan bahwa tidak mungkin David akan mencampakkan Sarah mengingat betapa dia menyukainya saat itu. Mereka yakin ada lebih dari sekedar bertemu mata dalam masalah ini. Kurangnya tanggapan David berarti bahwa percakapan kemudian beralih dari masalah depresi Sarah ke pertemuan selama liburan musim panas.
Kelas belum mengatur reuni sejak mereka lulus, dan semua orang sudah akan lulus dari universitas sekarang. Saran ini tentu saja mendapat dukungan mayoritas, jadi semua orang mulai berdiskusi kapan harus bertemu. David memutuskan bahwa dia memang harus menjelaskan dirinya sendiri sebelum semua orang berasumsi sebagai playboy. Meskipun masalah ini tidak terlalu mempengaruhinya, dia tidak suka menyalahkan atas sesuatu yang tidak dia lakukan. Sarah dan aku sebenarnya sudah lama putus. Dia yang mencampakkanku, bukan sebaliknya karena dia jatuh cinta pada pria dari keluarga kaya. Tapi saya mendengar bahwa keluarga pria itu bangkrut baru-baru ini. Jadi pada dasarnya itulah yang terjadi. Anda dapat bertanya di sekitar SRU jika Anda tidak percaya. Berita itu seharusnya sudah menyebar cukup luas sekarang. Orang-orang segera mulai membicarakan masalah ini setelah David mengirim pesan. Jadi, dengan kata lain, Sarah akan datang. Dia mencampakkan Dave demi pacar orang kaya, dan kemudian tidak bisa menerima kejutan ketika keluarga pacar kaya ini bangkrut. Saya kira begitu. Saya percaya kata-kata Dave. Saya tahu itu, tidak mungkin Dave akan mencampakkan Sarah. Dia sangat menyukai sekolah menengah. Saya pikir Dave itu playboy, tapi ternyata Sarah yang playgirl. Masalahnya sangat menyedihkan. Jadi bagaimana jika dia tertidur? Dia tidak punya siapa-siapa untuk disalahkan kecuali dirinya sendiri. Dave sangat baik di sekolah menengah. Begitu banyak dari kami untuk gadis yang iri padanya karena memiliki pacar yang begitu baik. Aku tidak percaya dia mencampakkan Dave demi pria kaya. Dia akan datang. Kemudian David mengirim SMS lagi, baiklah, teman-teman. Jangan membahas ini lagi, setiap orang berhak memilih apapun yang paling menguntungkan mereka. Saya tidak menyesali apapun, itu sudah cukup bagi saya. Karena David telah berbicara, semua orang berhenti membicarakan masalah itu juga. Seperti yang dikatakan David, setiap orang berhak memilih apapun yang paling menguntungkan mereka. Namun, begitu Anda telah membuat pilihan, maka Anda juga harus menanggung semua konsekuensinya. Semua orang mulai berdiskusi reuni lagi dan segera bertanya kepada David apakah dia akan hadir. David setuju dan menyuruh mereka mengirimi dia alamat setelah keputusannya. Ini mengejutkan semua orang karena dari apa yang mereka ingat tentang David, pria itu akan selalu menghabiskan waktu luangnya selama bekerja paruh waktu. Kelas telah pergi ke banyak pertemuan sebelumnya dan dia tidak menghadiri salah satu dari mereka, bahkan untuk kelulusan. Oleh karena itu, mereka hanya bertanya dengan rasa hormat dan terkejut ketika dia setuju kali ini. Bab 215. Di sebuah villa pegunungan di ibu kota. Celia saat ini sedang beristirahat di kamarnya. Hari ini adalah hari Sabtu dan dia tidak perlu pergi ke sekolah, jadi dia memutuskan untuk tidur hari ini. Hanya agar teleponnya berdering tanpa henti di pagi hari. Celia membuka ponselnya dan menyadari bahwa percakapan grup kelas sekolah menengah sedang membahas mantan teman sekelas. Celia tinggal di ibu kota, tetapi dia bersekolah di sekolah menengah di daerah kecil kota Su. Dia telah pindah ke kota Su pada tahun kedua sekolah menengahnya. Ini karena ayahnya telah pindah ke kota Su saat itu, dan ibunya, seorang pengusaha wanita yang kuat, selalu berlarian ke luar negeri untuk bekerja. Akibatnya, dia mengikuti ayahnya ke kota Su. Namun, setahun kemudian, ayahnya membuat nama untuk dirinya sendiri di kota Su dan dipindahkan kembali ke ibu kota. Saat itu, dia menerima bahwa dia tinggal di kota Su sampai dia lulus. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia telah dewasa dan harus belajar mandiri dan bahwa berpindah sekolah terus-menerus tidak bermanfaat bagi pelajarannya. Sejak saat itu, Celia yang berusia 17 tahun tinggal sendirian di kota Su. Dia akan pergi ke sekolah sendiri, belajar mencuci pakaian sendiri, membuat makanan, membersihkan rumah, dan beradaptasi dengan perasaan kesepian. Dia melakukan semua ini untuk satu orang. Seseorang yang diberi kesempatan kedua dalam hidup. Terlepas dari tahun-tahun yang telah berlalu, dia tidak bisa melupakan orang yang telah tertanam kuat di dalam hatinya. Dia tidak akan pernah melupakan akhir pekan itu ketika dia baru saja tiba di kota Su bersama ayahnya. Saat itu hari hujan, dan dia berada di persimpangan jalan ketika dia terpeleset dan jatuh di tengah jalan. Pada saat itu,
sebuah truk kehilangan kendali dan melaju kencang ke kecepatannya. Dia terlalu ketakutan untuk bergerak, tetapi saat dia menutup matanya dan menerima takdirnya, dia diliputi pelukan hangat. Secara default, dia memeluk orang itu kembali dengan setiap energi yang dia miliki. Sebuah tabrakan besar terdengar dan dia membuka matanya hanya untuk menyadari bahwa itu adalah seorang anak laki-laki yang memeluknya. Dia melihat sisi wajahnya untuk melihat bahwa dia terawat dengan baik dan tampan. Dia menyadari bahwa anak laki-laki itu telah dibawa ke sisi jalan sementara truk menabrak sebuah bangunan yang sedang dibangun beberapa puluh meter dari mereka. Dia hanya bisa membayangkan apa yang akan terjadi padanya jika anak laki-laki ini tidak menyelamatkannya. Mungkin saja dia akan diratakan oleh truk dan pergi ke dunia lain. Saat itu, bocah ini sedang mengantarkan makanan cepat saji. Untuk menyelamatkannya, sepeda anak laki-laki itu dilempar ke samping dan lebih dari keseluruhan pesanan makanan cepat saji terbuang sia-sia. Dia ingin memberikan persetujuan kepadanya, tetapi dia menolaknya dan mengatakan bahwa orang lain akan melakukan hal yang sama. Namun, ada begitu banyak orang di jalan dan dia adalah satu-satunya yang menghancurkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Keesokan harinya, dia menyadari bahwa anak laki-laki ini adalah teman sekelasnya. Dia sangat gembira dengan ini. Sejak saat itu, dia mulai memperhatikannya. Bocah itu mungkin tidak pernah tahu bahwa ada mata yang diam-diam memperhatikan setiap gerakannya di sekolah. Anak itu kuat, termotivasi, optimis, dan ceria. Tidak peduli seberapa buruk kondisi keluarganya, dia tidak pernah mengeluh. Setiap kali dia bebas, dia akan melakukan pekerjaan paruh waktu untuk membantu mengurangi beban keuangan keluarganya. Dia tidak punya banyak waktu luang untuk belajar, tetapi nilainya selalu bagus. Sebelum dia datang ke sekolah ini, anak laki-laki ini selalu berada di urutan pertama. Ketika dia datang ke sekolah ini, ada kalanya dia dengan sengaja membuat beberapa kesalahan dalam ujiannya agar dia bisa mengambil tempat pertama lagi. Dengan ini, mereka menjadi teman baik yang saling menghargai. Nilai mereka selalu berganti-ganti antara tempat pertama dan kedua. Ini hanya mungkin karena dia sengaja membuat kesalahan. Setahun kemudian, ayahnya meninggalkan kota Su tetapi dia berjanji untuk tinggal karena dia tidak ingin meninggalkannya begitu cepat. Tidak lama setelah ayahnya pergi, dia menemukan pacarnya. Dia adalah gadis cantik dari kelas. Mereka cocok satu sama lain, dan teman sekelasnya menggoda bahwa mereka adalah pasangan yang diciptakan di surga. Dia mengucapkan selamat kepada mereka, tetapi begitu dia kembali ke rumah, dia tidak bisa menghentikan air mata yang mengalir di wajahnya. Dia menghabiskan waktu lama menangis di bawah selimutnya. Dia tidak menyukainya meremehkan dan lemahnya dia. Bab 216. Dia membenci dirinya sendiri karena tidak berani mengakui perasaannya. Mungkin jika dia telah membuat niatnya diketahui sebelumnya, dia akan menjadi orang yang berdiri di sisinya. Dia akan menjadi orang yang disebut teman sekelasnya sebagai gadis emas. Dia berpikir panjang dan keras malam itu sebelum akhirnya mengerti. Dia akan puas jika dia bisa benar-benar bahagia. Mungkin cinta sejati bukanlah tentang kepemilikan. Dia merasa bahwa keadaan pikirannya telah meningkat pada saat itu. Meski begitu, dia terus memperhatikannya. Dia senang dengan gadis itu. Dia tidak berharap dia menjadi pria yang penuh perhatian yang akan melakukan segalanya untuk gadis itu. Dia akan menyiapkan sarapan di pagi hari, mengambil makan siang di siang hari, mengirimnya pulang sepulang sekolah. Hal ini berlanjut hingga kelulusan. Setelah itu, mereka masuk ke Universitas South River bersama-sama. Dia tidak lagi sederhana dalam ujian kali ini. Dia diterima di Greenwood University di kota kelahirannya ibu kota sebagai pencetak gol terbanyak di kelasnya, kabupaten, kota, dan provinsi. Dia juga menjadi pencetak gol terbanyak di provinsi pertama dalam sejarah SMA Kota Sudan yang pertama diterima di universitas nomor 1 di negara itu. Mereka tidak berhubungan lagi sejak kuliah, dan hanya akan saling mengirim pesan berkat selama liburan. Dia ingin melupakannya dan melanjutkan hidupnya. 3 tahun telah berlalu, namun dia masih bersembunyi di bagian terdalam hatinya. Orang itu adalah David. Ketika Celia melihat topik dan karakter yang sedang dibahas oleh diskusi grup kelas SMA-nya,
dia melompat dari tempat tidur, langsung bangun. Itu karena siswi Sarah yang mereka diskusikan adalah pacar David. Bagaimana mungkin? Kenapa Sarah berubah seperti ini? Bagaimana dengan Daud? Apa yang terjadi padanya? Apa yang dia lakukan sekarang? Dia melihat dialog grup yang membahas bahwa Sarah menjadi seperti ini karena David mencampakkannya untuk seseorang yang baru. Wajah Celia langsung memerah karena marah. Setelah mengenal David selama 2 tahun, tidak mungkin dia melakukan itu. Dia bukan tipe pria yang berubah-ubah dalam kasih sayang. Dia pikir mungkin saja Sarah yang mencampakkan David. Namun, dia telah bersembunyi di diskusi grup selama ini. Dia tahu bahwa percakapan akan beralih ke arahnya jika dia mengatakan sesuatu. Oleh karena itu, dia hanya menonton percakapan itu dalam diam, mengharapkan David muncul dan akhirnya mengatakan sesuatu. David tidak mengatakan apa-apa meskipun banyak teman sekelas yang menyebutkannya. Dia bahkan bertanya-tanya apakah sesuatu telah terjadi pada David. Celia menatap teleponnya sepanjang pagi, takut kehilangan jawaban David. Tepat sebelum tengah hari, David akhirnya angkat bicara dalam percakapan grup. Celia lega melihat penjelasan David. Benar saja, itu cukup banyak yang dia pikirkan. Sarah telah memilih pewaris kaya daripada David. Dia tidak mengerti mengapa Sarah melakukan itu ketika David begitu baik. Apakah uang benar-benar penting? Jadi bagaimana jika 2 orang yang saling mencintai tidak punya uang? Tidakkah mampu mereka hidup bahagia selamanya? Hal-hal seperti itu pasti tidak dapat dipahami oleh seorang gadis yang tidak pernah kekurangan uang sejak dia masih kecil. Bab 217. Tunggu sebentar. Celia sepertinya mengingat sesuatu. Sarah mencampakkan David. Jadi, David masih lajang sekarang. Dan dia pasti sedang kesal sekarang, kan? Haruskah aku menghiburnya? Celia duduk di tempat tidur, wajahnya yang cantik terpelintir, sementara pertengkaran sengit terjadi di benaknya. Maukah saya mengirim pesan kepada David untuk menghiburnya? Bagaimana jika dia mengira aku menyukainya? Tapi aku memang menyukainya. Aku harus mengakui perasaanku sekarang. Atau dia akhirnya akan mendapatkan pacar lain. Karena aku tidak bisa melupakannya, aku harus berusaha mengejarnya. Setelah mengambil keputusan, Celia mengeluarkan ponselnya dan mengirimi David pesan dengan tangan gemetar. Namun, dia mengetik dan menghapus pesan sederhana itu. Dia menghapusnya dan mengetik lagi. Pada akhirnya, dia telah memodifikasi lebih dari 10 kali sebelum mengatupkan giginya dan mengirimkannya ke David. Dia hanya mengirim beberapa kata. Celia, David, bagaimana kabarmu? Setelah mengirim pesan, Celia menatap ponselnya dengan gugup. Mata besarnya yang indah terbuka lebar sampai terasa perih. Anda bisa melihat bagaimana perasaannya. Springfield, kantor sementara Islik Internasional. David sedang duduk di kantor manajer saat dia berputar-putar dengan semua orang di diskusi grup. Sebuah pesan teks muncul di layar ponsel. Celia, David, bagaimana kabarmu? David mengetuk teks pesan dan mengetahuinya dari teman sekelasnya di SMA, Celia. Pikirannya terbang kembali ke sakit itu beberapa tahun yang lalu. Gadis yang dia selamatkan di persimpangan kota Su. Itu berbahaya. Seorang gadis terpeleset di tengah jalan, dan sebuah truk berat tak melaju kencang. Dia bekerja paruh waktu sebagai pengantar barang. Tanpa berpikir 2 kali, dia melemparkan sepedanya ke samping dan berlari membawanya ke pinggir jalan. Ketika dia membawa gadis itu ke pinggir jalan, truk itu melaju melewati mereka dan segera menabrak sebuah bangunan yang sedang dibangun tidak jauh dari situ. Jika dia ragu-ragu sama sekali, gadis itu akan tertabrak truk. Hampir pasti kematian jika truk seperti itu menabrak seseorang. Saat itu juga hujan, dan ada lokasi konstruksi di sekitar persimpangan, yang membuat jalan licin. Jika dia juga gagal dalam proses, keduanya akan dibawa pergi oleh truk. Karena itu, dia ketakutan dia telah menyelamatkan gadis itu. Setelah menyelamatkan gadis itu, dia menyadari bahwa itu adalah teman sekelas barunya, Celia. Karena penghematan itu, lebih dari keseluruhan pesanan takeaways-nya telah dirobohkan. Bosnya bahkan memotong gajinya setengah bulan. Dia masih ingat hari pertama Celia di sekolah, dan dia segera menyebabkan kegemparan di antara hampir semua anak laki-laki di sekolah.
Semua orang mulai mengalami cinta di sekolah menengah, dan Celia memuaskan hampir semua citra anak laki-laki tentang Dewi yang sempurna. Gaun putihnya, rambut pirang, dan fitur halus yang sempurna membuatnya tampak seolah-olah dia baru saja keluar dari lukisan. David juga terkesan padanya, tapi dia tidak terlalu memperhatikannya. Semasa SMA, dia sibuk setiap hari, berniat menghasilkan lebih banyak uang untuk meringankan beban keluarga Bibi Sally dan Bibi Diana. Sejak dia menyelamatkannya, kedua orang itu perlahan-lahan menjadi akrab satu sama lain, akhirnya menjadi teman dekat. Baru setelah dia berkumpul dengan Sarah dia mulai menjauhkan diri dari Celia karena Sarah sangat cemburu sehingga dia tidak ingin dia bergaul dengan Celia. Sebagai seorang pria, David bisa merasakan bagaimana Celia memperlakukannya secara berbeda. Namun, dia tidak berani. Celia seperti awan yang indah di cakrawala, terlihat tetapi tidak terjangkau. Orang tuanya meninggal ketika dia masih muda, dan dia sering dianiaya oleh paman Bobby sampai dia pindah ke rumah Bibi Sally di sekolah menengah. Oleh karena itu, ia memiliki harga diri yang rendah. Bab 218. Itu tidak mungkin. Namun, dia mencoba berpura-pura seolah-olah tidak ada yang terjadi untuk menyembunyikan rasa rendah diri yang terkubur jauh di dalam hatinya. Selain itu, dia takut Celia memperlakukannya seperti itu karena rasa terima kasih. Dia pikir dia mengasani dia. Oleh karena itu, sedikit kebanggaan dan alasan yang dia tinggalkan bahwa gadis-gadis seperti Celia berada di luar jangkauannya. Setelah dia mendapatkan Sarah, dia perlahan melupakan Celia. 3 tahun telah berlalu. Selain bertukar kata ketika mereka mengirim berkah selama liburan, mereka hampir tidak berbicara. Dia tidak berharap dia mengiriminya pesan tiba-tiba. Dia pasti sudah membaca pesan yang dia kirim di diskusi grup. Dia mengirim pesan kembali. David, aku baik-baik saja. Bagaimana kabarmu, Celia? Di sisi lain, Celia menatap layar ponselnya saat akhirnya menerima jawaban. Dia langsung sangat gembira. Dia mengetik pesan lain dan mengirimkannya ke David. Celia, aku juga baik-baik saja. David, kapan kamu datang ke ibu kota? Aku akan menunjukkanmu keliling kota metropolitan internasional. Ibu kota itu menarik dan memiliki banyak tempat wisata. David, tentu saja. Kebetulan saya mungkin akan datang ke ibu kota dalam beberapa hari. Saya akan mengganggu Anda saat itu karena saya tidak akrab dengan ibu kota. Celia membeku ketika dia melihat pesan David. David akan datang ke ibu kota. Dan dalam beberapa hari, aku tidak memimpikannya, kan? Celia, jadi, apa kamu yakin tidak menggodaku? David, tentu saja. Celia, kita punya kesepakatan kalau begitu. Hubungi saya ketika Anda datang ke ibu kota. Daud, oke. Celia, David, Daud, Celia, kudengar kamu putus dengan Sarah. David, ya, kamu pasti melihatnya di diskusi grup. Tapi aku tidak menyangka dia menjadi seperti ini. Celia, jangan merasa buruk. Ini bukan salahmu. Kamu juga korban. David, aku baik-baik saja. Yang terburuk sudah berakhir. Aku akan menyambut masa depan dengan senyuman. Celia, oke. Aku akan ada padamu. Setelah Celia mengirim pesan, pipinya memerah. Itu sangat tampan. Pada saat yang sama, dia sangat gugup saat dia mulai bernapas dengan cepat. Dia tidak tahu bagaimana David akan menanggapinya. Cukup jelas apa yang dia maksud ketika dia mengatakan itu, kan? David tercengang oleh pesan itu. Terus terang, bohong untuk mengatakan bahwa David tidak tertarik pada gadis seperti Celia. Namun, dia memiliki kontrol diri yang kuat. Dia tidak akan memikirkan atau menyentuh apa yang bukan miliknya. Dia dan Celia adalah dua garis paralel yang tidak akan pernah bertemu. Pada akhirnya, dia memilih Sarah. Saat itu, dia tidak berpikir ada banyak perbedaan antara dia dan Sarah. Namun, sekarang berbeda. Dia memiliki sistem, dan dua garis paralel telah mencapai titik pertemuan. Oleh karena itu, David memutuskan untuk mengikuti arus dan tidak sengaja menghindarinya. Namun, dia baru saja putus dengan Sarah dan belum siap untuk terbuka pada orang lain dan move on dulu. Sarah telah sangat menyakitinya. Dia berakhir dengan hasil ini setelah 4 tahun kerja keras.
Jika dia tidak mendapatkan sistem dan mengubah perjalanan hidupnya, apa yang akan terjadi padanya? Bahan tertawaan SRU, objek penghinaan Leo, dan bahkan sesuatu untuk dibanggakan Sarah. Dia tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya di sekolah. Bab 219. Bagaimana Sarah akhirnya sedih. Namun, itu tidak layak untuk bersimpati pada David. Terutama karena dia telah terlalu banyak menyakiti David. Tidak ada yang salah dengan putus ketika dua orang berhenti mencintai satu sama lain. Namun, Sarah bahkan mempermalukannya untuk menyenangkan Leo setelah putus, yang menurut David terlalu menyakitkan. Sebelum dia kembali normal, dia memutuskan untuk tidak mengomentari petunjuk Celia dan menunggu beberapa saat terlebih dahulu. Oleh karena itu, dia berkata, "Saya akan menghubungi Anda ketika saya di ibu kota." Di sisi lain, Celia menunggu dengan cemas, dan David akhirnya membalas SMS. Namun, dia agak bingung dengan isi pesannya. Apa artinya itu? Apakah saya tidak membuat diri saya cukup jelas? Kenapa dia sepadat pohon? Apakah saya harus mengatakan, "David, saya menyukaimu dan ingin bersamamu. Bisakah aku menjadi pacarmu?" Dia bisa menerima petunjuk itu. Cukup sulit bagi seorang gadis untuk mengatakan itu, "Oke." Oh, dia seperti babi. Namun, Celia bertanya ketika dia ingat bahwa David akan segera datang ke ibu kota dan mereka bisa saling bertemu. "Oke, aku akan segera terlupakan kalau begitu." Dia bilang dia akan tetap menghubungiku. Aku tidak akan menerima apapun selain jawaban yang pasti. Pada saat itu, ada ketukan di pintu Celia. Suara Ibu Mindy Graham datang dari luar pintu. "Celia, ini hampir tengah hari. Kenapa kamu masih tidur? Bangun, kami punya tamu. Bukankah gadis besar sepertimu malu?" "Oh, Ibu, ini hari Sabtu. Biarkan aku tidur lebih lama lagi." "Tidur, sudah kubilang kita punya tamu. Cepat turun dan sambut mereka." "Itu tamumu. Saya tidak tahu mereka. Kenapa aku harus turun? Kamu tidak akan pernah mengenal mereka jika kamu tidak turun ke bawah. Cepat turun setelah mandi. Jangan membuatku meneleponmu lagi." Mindy berbalik dan turun setelah dia selesai berbicara. Celia dengan marah turun dari tempat tidur dan mulai mandi. Dia tidak punya pilihan. Jika ibunya datang ke sini untuk kedua kalinya, dia akan membuka selimutnya. Celia turun ke bawah setelah mandi. Dia melihat seorang ibu dan anak berbicara dengan ibunya di ruang tamu. Ayahnya, John Yang, duduk di samping mereka, membaca koran. "Ayah, Ibu," Celia berteriak ketika dia pergi ke ruang tamu. "Celia, cepatlah. Izinkan saya memperkenalkan Anda kepada mitra bisnis saya, Bibi Caitlin, dan ini anak Joshua Houston." Joshua adalah siswa top yang baru saja kembali dari belajar di luar negeri. "Kamu harus berbicara satu sama lain," kata Mindy kepada Celia sambil tersenyum. "Bibi Mindy, aku bukan siswa berprestasi. Saya mendengar bahwa Celia pergi ke Greenwood University, sebuah universitas terkenal di dunia." "Celia lah yang menjadi siswa top," kata Joshua dengan rendah hati. Dia menatap Celia, matanya hampir keluar dari kepalanya. Wajah Celia masih basah karena mandi setelah bangun dari tempat tidur. Dia tidak memakai riasan dan mengenakan piyama longgar. Sebagai pewaris kaya raya, Joshua adalah tangkapan yang bagus. Tingginya lebih dari 1,8 meter dan memiliki penampilan yang cukup bagus. Dia juga berkencan dengan banyak wanita selama bertahun-tahun. Namun, dari segi level, tak satu pun wanita yang dikencaninya sepersepuluh bagusnya Celia tanpa riasan. Setidaknya dia berpikir begitu. Dengan ketampanan mencapai sekitar 6 atau 7, setiap wanita bisa menjadi 8 atau 9 setelah merias wajah. Sangat jarang bertemu dengan 9,5 tanpa riasan, seperti Celia. Ibunya telah membawanya ke sini hari ini untuk memperkenalkannya kepada putri salah satu mitra bisnisnya, yang juga seorang mahasiswa terkemuka di Universitas Greenwood. Dia awalnya menolak gagasan itu. Sekolah top seperti Greenwood University pasti kutu buku yang berkacamata. Dia tidak tertarik pada wanita seperti itu. Dia ingin bermain-main selama bertahun-tahun lagi. Bab 220. Namun,
dia tidak punya pilihan karena ibunya mengatakan dia akan memotongnya secara finansial jika dia tidak datang. Dia telah menangkap kelemahannya. Bagaimana dia bisa bersenang-senang tanpa uang? Bagaimana dia akan menghabiskan sepanjang malam di pub dengan teman-temannya? Bagaimana dia akan mendapatkan mobil sport terbaru? Bagaimana dia akan berkeliling dengan mobil sport mengejar gadis-gadis? Oleh karena itu, dia berada di bawah tekanan keuangan. Namun, dia jatuh cinta saat melihat Celia. Dia pernah membual kepada teman-temannya bahwa dia tidak akan pernah menyerahkan laut untuk mendapatkan ikan. Namun, ia tak segan-segan merelakan puluhan bahkan ratusan lautan untuk Celia, apalagi satu. Kalian berdua adalah siswa terbaik, jadi kalian anak muda memiliki lebih banyak hal untuk dibicarakan. Kata Mindy sambil tertawa kecil. Halo, Bibi Caitlin dan Yoshua. Sapa Celia saat dia duduk. Halo, Celia. Halo, Celia. Celia merasa jijik dengan sorot mata Yoshua. Mereka penuh dengan posesif seperti yang lainnya. Satu-satunya yang disukainya adalah cara David memandangnya. Itu adalah ekspresi yang diberikan tanpa jejak keinginan. Kedua keluarga tidak berbicara lama sebelum makan siang. Setelah makan siang, Celia membuat alasan untuk pergi, mengatakan bahwa dia akan berbelanja dengan teman-temannya dengan baik. Dia tidak ingin berbicara dengan mereka lagi. Dia tahu apa yang sedang dilakukan ibunya, dia ingin menjodohkannya dengan putra. Itu bisa memperkuat kerja sama mereka. Pada akhirnya, keuntungan datang lebih dulu. Itu keren. Bawa Yoshua keluar sementara Bibi Caitlin dan aku mendiskusikan beberapa bisnis. Kata Mindy pada Celia. Saya akan berbelanja dengan teman-teman saya. Mereka semua perempuan. Tidak pantas membawa laki-laki, keluh Celia. Apa yang salah dengan seorang pria? Dia bisa membantu Anda membawa barang-barang Anda. Kalau tidak, bisakah kamu membawa semua yang kamu beli sendiri? Balas Mindy. Ya, aku bisa membantu Celia membawa barang-barang. Jangan khawatir, Celia. Saya dalam keadaan sehat, dan saya berolahraga secara teratur. Saya baik-baik saja dengan membawa 100 kg. Kamu bisa membeli apapun yang kamu mau, kata Yoshua cepat. Dia akan senang berbelanja dengan Celia. Akan lebih baik jika mereka sendirian. Namun, akan menyenangkan untuk memiliki beberapa pacar di sekitar. Dengan ketampanan Celia, seberapa buruk pacarnya. Pikiran berada di mal yang dikelilingi oleh wanita cantik dengan peringkat lebih tinggi dari 9 dan melihat berisi iri pria di sekitar mereka membuat Yoshua merasa penuh kegembiraan. Celia berhenti bicara dan berbalik. Dia tahu tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi. Yoshua bergegas mengejarnya. Begitu mereka berada di luar villa, Celia menyuruh Yoshua menunggu mobilnya. Yoshua berdiri di sana dan menunggu dengan penuh semangat. Dia pikir mereka akan berbagi mobil, tetapi Celia membuatnya menunggu untuk naik ke sana. Seorang gadis yang membiarkan seorang pria mengendarai mobilnya seperti mengizinkannya memasuki kamar tidurnya. Rupanya Celia canggung. Itu memberi Yoshua ledakan kepercayaan diri. Dia berpikir dalam hati, dengan pesonaku, bahkan kecantikan terbaik seperti Celia akan segera menjadi milikku.